pada tahun 2022 di grup Facebook Raja Galbay ada yang mendapatkan somasi dari Tunaiku gitu ya. Ini suratnya ada 4 gitu kan. Dan dia bilang tetap tenang dan salam Galbay. Itu dari tahun 2022 ya. 2022 itu setelah COVID ya kayaknya gitu kan. Nah, lalu ada lagi tahun 2022 lagi disomasi guys dari pinjol lah pokoknya gini. Ini AFPI gitu kan dan lain-lain gitu. Oke. Lalu ada lagi yang didatangi DC Kredivo ya, dia bilang kayaknya sudah disomasi, udah dapat surat somasinya. Ya, ini suratnya gitu kan. Lalu ada lagi, buset dah pagi-pagi udah disomasi tahun 2022. Jadi pinjol-pinjol ini kompak mensomasi nasabahnya yang gagal bayar dari tahun 2022, mungkin saja dari tahun 2019 sampai tahun 2025 ini. Karena tahun 2025 pun masih banyak nasabah pinjol yang disomasi. Oke, nah ketika kita mendengar disomasi oleh pinjol, mungkin kita takut, panik, cemas, dan lain-lain. Gak bisa tidur, makan gak enak. Padahal makanannya itu ayam bakar, ya kan. Minumannya yang manis-manis, gitu kan. Tetap gak enak, guys. Ketika kita ini mendapatkan somasi dari pinjol tersebut. Ya, orang yang merasakan ketakutan tersebut adalah orang yang belum mengerti apa sih arti surat somasi tersebut, gitu ya. Nah, di sini saya ingin menjelaskan nih ya, apa sih surat somasi dari pinjol tersebut. Saya meminta bantuan ChatGPT untuk mendefinisikan apa sih itu surat somasi di sini. Apa arti surat somasi? Nah, surat somasi adalah surat peringatan atau teguran resmi yang dikirim oleh seseorang atau pihak tertentu, biasanya melalui pengacara kepada pihak lain yang dianggap telah melakukan pelanggaran atau wan prestasi atau ingkar janji dalam suatu perjanjian atau hukum. Oke, surat ini berfungsi sebagai upaya hukum pertama sebelum mengambil tindakan lebih lanjut seperti gugatan ke pengadilan. Somasi biasanya berisi 1. Penjelasan mengenai pelanggaran atau prestasi yang dilakukan pihak yang dituju. Nomor 2. Tuntutan atau permintaan untuk memperbaiki kesalahan dalam jangka waktu tertentu. Yang ketiga, konsekuensi hukum jika tuntutan tidak dipenuhi, misalnya gugatan perdata. Nah, somasi sering digunakan dalam kasus-kasus bisnis, kontrak, utang piutang, atau sengketa hukum lainnya. Jadi sebenarnya somasi itu adalah surat peringatan. Ya, kalau kita mendengar surat peringatan biasa saja. Ya, tapi kalau surat somasi, waduh, deg-degan gitu. Nah, dalam ekonomi itu banyak terms atau banyak istilah-istilah yang sangat membingungkan sehingga membuat orang-orang awam yang tidak terlalu fokus dengan bisnis atau ekonomi itu akan bingung mendengar istilah-istilah tersebut. Contohnya, wan prestasi. Apa itu wan prestasi? Ternyata hanya ingkar janji. Lalu tadi ya, surat somasi. Surat somasi itu ada surat peringatan atau teguran resmi. Sama seperti investasi, reksadana, ya kan. Wah, itu macam-macam istilahnya gitu kan. Jadi kita kelihatan kayak bodoh gitu kan, karena nggak ngerti gitu. Sebenarnya sih kalau diartikan, kalau kita searching apa arti reksadana itu gampang sekali guys. Nah, selanjutnya ya kan, ketika kita sudah dapat surat somasi dari pinjol, maka hal terakhir yang akan dilakukan oleh pinjol ketika somasi itu tidak berhasil, data Anda akan dimasukkan ke slik OJK sebagai kreditur atau nasabah yang tidak membayar pinjolnya. Slik OJK-nya itu jelek, nanti nggak bisa kredit lagi. Sudah seperti itu saja. Itu resiko paling tingginya ketika Anda sudah disomasi. Oke? Apakah saya, Raja Galbay ini, pernah dapat surat somasi dari pinjol? Pasti pernah. Ya pernah pastinya. Oke? Saya Galbay 30 aplikasi pinjol legal OJK, serentak ya, sampai sekarang belum bayar lagi ya, pasti pernah dapat surat somasi dari pinjol. Oke, dan saya pun merasakan ya apa yang dirasakan oleh orang-orang yang gagal bayar di pinjol. Oke, hal pertama dari mendapatkan surat somasi dari pinjol itu adalah rasanya ya di dada ini gitu ya, sesek gitu ya, rasanya mendapatkan surat somasi dari pinjol itu teng ya, deg-degan, panik, cemas gitu ya, seperti itu. Oke, kenapa itu bisa terjadi? Kenapa kita deg-degan, panik, dan cemas? Karena kita selalu menganggap mereka pinjol ini adalah perusahaan besar. Ya, kita adalah rakyat kecil. Ya, pinjam uang lagi. Ya sudah rakyat kecil pinjam uang di situ. Ya, tidak patuh akan aturan dari perusahaan tersebut. Gitu ya. Kita menganggap bahwa perusahaan tersebut pasti akan menghukum kita. Ya, karena kita tidak membayar. Gitu ya, itu. Ya, rasanya ketika Anda itu mendapatkan surat somasi dari pinjol-pinjol tersebut. Itu yang pertama.
Ya. Hal yang kedua, ketika mendapatkan surat somasi dari pinjol itu, kita menganggap vonis hukum yang sudah sah untuk kita. Ya, vonis hukumnya itu sudah sah untuk kita ini. Ya, kita lihat HP, lihat suratnya, lihat surat somasinya, wah sudah ini tamat ini saya nih. Ya, gawat ini hidup saya nih, gak ada uang untuk bayar, mau gimana ini? Ya, makanya terciptalah korban-korban pinjol itu. Seperti itu. Ya. Kita menganggap bahwa diri kita sudah dijatuhkan vonis hukum secara sah oleh perusahaan pinjol itu. Ya, lalu kita membayangkan hal-hal yang mengerikan seperti masuk penjara, ya, keluarga jadi sedih, orang tua nangis, ibu kita nangis, ya, istri anak nangis, dipermalukan di sosial, ya, apalagi yang laki-laki, kita merasa gagal menjadi seorang suami, gitu, atau anak laki-laki yang hebat, gitu ya. Pikiran kita sudah teracuni oleh ketakutan yang disebarkan oleh pinjol-pinjol ini. Seperti itu ya. Itu hal yang kedua. Hal yang ketiga, nah dalam kepanikan dan ketakutan kita itu, kita mencari uang secara membabi buta. Ya, kita mencari uang secara membabi buta. Sudah tahu ya, babi itu haram di Indonesia ya, malah kita ini mencari uang secara membabi buta. Kenapa? Ya, dikarenakan pinjol selalu memberikan waktu yang sangat sempit sekali untuk melunasi tagihan-tagihan kita itu. Ya, jam 12 harus dibayar, kalau nggak dibayar kondar akan diancam. Ya, jam 1 harus dibayar, kalau nggak foto lagi pegang KTP ada di grup-grup sosial media. Seperti itu. Ya. Lalu para nasabah yang galbay ini ada yang minjol lagi. Ya, cari-cari aplikasi lain untuk menutupi hutang-hutang yang ada ini, gitu ya. Ada yang nggak ada BPKB, ada yang nggak ada motornya, ada yang menggade surat tanah, bahkan jual motor, jual rumah, jual tanah. Ya. Sampai yang paling sedih, mengakhiri hidupnya. Ya. Mengakhiri hidup orang lain bahkan hanya untuk bayar pinjol. Oke, maka dari itu beruntunglah Anda semua yang tidak perlu melakukan hal-hal itu, ya. Nah, sekarang saya ingin memberikan fakta di lapangan tentang surat somasi dari pinjol. Ya, ini faktanya. Hampir semua surat somasi yang dikirimkan ke Anda atau kepada nasabah yang menunggak itu hanyalah gertakan saja. Ya, karena dari dulu, dari tahun 2019 sampai sekarang, ya, dari dulu sampai sekarang tidak ada tindakan yang berarti dari surat somasi tersebut. Lalu pertanyaannya, kenapa jika surat somasi itu tidak akan diteruskan ke jenjang yang lebih serius, pinjol sering mengirimkannya kepada Anda? Kenapa seperti itu? Jawabannya adalah agar Anda terus terlelap dalam ketakutan. Ya, di mata pinjol Anda tidak boleh menjadi pemberani. Ya, di mata pinjol Anda tidak boleh sadar kalau ini adalah jebakan. Ya, pinjol ingin Anda itu terus beranggapan kalau perusahaan pinjol adalah penyelamat Anda, ya, tabungan Anda, masa depan Anda. Ya, nggak boleh kalau Anda itu tiba-tiba sadar bahwa Anda sedang terjebak pinjol, nggak boleh. Oke, yang pinjol inginkan Anda itu tertidur, ciut, melempem, mudah ditakut-takuti. Itu yang diinginkan pinjol. Ya, makanya pinjol nggak mau ngasih pinjaman kepada orang yang sudah banyak galbay. Ya, kenapa nggak mau? Karena orang yang banyak galbay itu sudah sadar. Ya, sadar kalau ini hanyalah jebakan belaka. Ya, sadar kalau pinjol itu hanya bisa menakut-nakuti saja. Ya, sadar kalau pinjol itu sebenarnya lemah, tidak ada jaminannya. Ya, pinjol nggak mau ngasih pinjaman kepada orang yang sudah sadar, ya, karena pasti akan digagal bayar. Ya, jadi surat somasi dari pinjol itu hanyalah alat untuk membuat Anda terus terlelap dalam ketakutan. Oke, karena fakta di lapangannya tidak pernah ada nasabah pinjol yang sampai ke pengadilan, dan juga hutang pinjol tidak bisa dipidana. Sudah banyak yang menyuarakan hal tersebut. Ya, hutang pinjol tidak bisa dipidana. Pasal 19 ayat 2 Undang-Undang Hak Asasi Manusia, tidak seorang pun atas putusan pengadilan boleh dipidana penjara atau kurungan berdasarkan atas alasan ketidakmampuan untuk memenuhi suatu kewajiban dalam perjanjian utang piutang. Oke ya.
Nah, dan juga tidak ada undang-undangnya yang mengatur atau yang berbunyi kita para nasabah pinjol ini wajib membayar hutang di pinjol. Itu tidak ada. Ya. Dan juga aturan OJK tidak ada yang menyatakan bahwa nasabah pinjaman online wajib membayar pinjol, itu tidak ada sama sekali. Ya. Jadi apakah gagal bayar itu boleh? Boleh, jelas. Ya. Anda sudah tidak kuat lagi membayar pinjol sedangkan Anda punya banyak kebutuhan, gitu ya. Anda wajib memprioritaskan kebutuhan Anda terlebih dahulu. Ya. Lalu bagaimana dengan pinjolnya? Nah, perusahaan pinjol itu perusahaan yang sudah tahu resiko akan gagal bayar, keterlambatan, dan lain-lain. Ya. Mereka itu sudah sadar, sudah tahu resikonya. Ya, bahkan pinjaman Anda itu sudah di-cover oleh asuransi. Sudah saya buktikan di video-video yang lalu-lalu, ya, bahwa hutang pinjol Anda itu bisa auto lunas. Asalkan Anda mulai hari ini galbay. Ya. Jadi jangan pernah lagi Anda ini merasa kasihan dengan perusahaan pinjol. Jadi jangan pernah lagi Anda itu merasa takut dengan yang namanya pinjol. Ya, jangan juga menganggap karena Anda gagal bayar maka Anda itu adalah orang yang jahat, gitu ya. Wah, saya galbay ini, gitu ya. Wah, saya ini jahat, gitu. Jangan pernah seperti itu. Ya, pinjol adalah orang yang baik. Ya, sudah memberikan saya uang tapi saya gagal bayar, ya. Ada orang yang seperti itu, ya, pasti, gitu ya. Saya merasa bersalah karena gagal bayar, gitu. Saya adalah orang yang jahat, pinjol adalah orang yang baik, ya. Jangan pernah seperti itu, oke? Pinjol dan Anda itu adalah bisnis. Ya, hanyalah bisnis belaka. Tidak ada yang baik, tidak ada yang jahat. Oke, ini hanyalah bisnis. Oke, maka dari itu sekali lagi untuk menyelamatkan diri Anda, ya, harta-harta Anda juga, tidak ada undang-undangnya dan tidak ada aturan resmi dari OJK yang menyatakan nasabah pinjol wajib membayar pinjolnya. Oke, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.